Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismar Hamid, dosen dari Prodi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Lingkungan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum dan deskripsi mata kuliah Sosiologi Lingkungan yang saya ampu. Mata kuliah Sosiologi Lingkungan adalah mata kuliah wajib di Prodi Sosiologi, S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai ilmu sosiologi terapan, terutama yang terkait erat dengan lingkungan hutan tropis dan lahan basah. Yang ketiga, keterampilan khusus, yakni memiliki kemampuan pemetaan dan analisis sosial. Yang keempat, keterampilan khusus, yakni mampu menganalisa perubahan-perubahan sosial dari skala lokal, nasional, hingga global. Lalu yang ketiga, pengetahuan, yakni menguasai implementasi keilmuan sosiologi pada berbagai keadaan masyarakat untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan hutan tropis dan lahan basah. Dan yang keenam, pengalaman, yakni memiliki pengalaman mengidentifikasi kearifan lokal, masyarakat lahan basah dan atau hutan tropis. Dari CPL yang dibebankan tersebut, mata kuliah ini kemudian menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa memahami tentang sosiologi lingkungan dan ruang lingkup kajiannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep ekologi manusia. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang etika lingkungan hidup. Yang keempat, mahasiswa memahami tentang ekologi politik dan paradigma di dalamnya. Yang kelima, mahasiswa memahami tentang gerakan lingkungan hidup. Yang keenam, mahasiswa memahami tentang sustainable development. Yang ketujuh, tertanamnya kesadaran dalam diri mahasiswa akan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu terlibat dalam usaha-usaha memperbaiki interaksi masyarakat dengan alam yang tidak baik serta menjaga dan memajukan interaksi yang baik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu membuat argumentasi ilmiah mengenai interaksi masyarakat dengan lingkungan meskipun masih dalam skala sederhana, namun menjadi argumentasi dasar yang dapat ditingkatkan dan diperkuat pada tahap-tahap berikutnya. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan tersebut, maka bahan kajian atau pokok bahasan yang ditetapkan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, ekologi manusia, yang kedua, ekologi Marx, yang ketiga, peran sosiologi dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan, yang keempat, etika lingkungan hidup, yang kelima, ekologi politik, yang keenam, gerakan lingkungan hidup, dan yang ketujuh, sustainable development. Mengingat mata kuliah ini sangat luas cakupannya, sangat luas kajiannya, maka ada begitu banyak referensi yang digunakan pada pelaksanaan mata kuliah ini. Yang pertama, misalnya salah satunya yang pertama, ada buku Ragam Pemikiran Ekologis, Menggenggam Asa, Membumikan Kehidupan Berkelanjutan. Yang kedua, buku Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Yang ketiga, buku Sosiologi Lingkungan. Yang keempat, buku Ekofeminisme. Dan selanjutnya, buku Etika Lingkungan Hidup, dan lain-lain sebagainya. Pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Lingkungan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu diskusi interaktif pada pertemuan tatap muka di kelas, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui kuliah lapangan. Selain itu, memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara aktif di grup WhatsApp setiap saat,
Pembelajaran mata kuliah sosiologi lingkungan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan atau pekan, yakni perkuliahan tahap pertama dari pertemuan pertama sampai ke-7, dilanjutkan dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, kemudian perkuliahan tahap kedua pada pertemuan ke-9 sampai ke-15, dan ditutup dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah penilaian non-tes menggunakan rubrik deskriptif 10%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian informasi yang bisa saya berikan mengenai mata kuliah Sosiologi Lingkungan di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini cuplikan pembelajaran mata kuliah yang dilaksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sehat selalu, dan saya selalu berharap semoga kalian semua selalu dalam koridor mengabdikan ilmu untuk mewujudkan keadilan antar generasi atau kehidupan berkelanjutan. Itu harapan kita semua, dan itu cita-cita yang diusung di kelas sosiologi lingkungan ini. Teman-teman jangan pernah teman-teman selalu berpegang pada prinsip itu. Oke, saya berharap demikian. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan hari ini kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ekologi manusia, lalu kemudian peran sosiologi dalam mewujudkan interaksi yang lebih baik antara manusia dengan lingkungan. Di hari ini kita akan bicara tentang etika lingkungan hidup. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin ingin menjelaskan apa sih sebenarnya etika lingkungan hidup tersebut. Etika lingkungan hidup, ada dua kata kunci di balik etika lingkungan hidup ini. Oke. Yang pertama adalah etika yang berasal dari kata etos. Etos memiliki secara etimologi itu berarti kebiasaan, karakter ataupun watak. Nah, pada penjelasan lebih jauh, etika bisa kita pahami sebagai satu refleksi jiwa atau ungkapan perasaan terhadap sesuatu melalui perilaku ataupun tindakan, terutama kepada manusia. Dan biasanya etika ini diatur pada suatu masyarakat, sehingga suatu kelompok masyarakat tertentu itu memiliki etika yang dipahami dan kemudian diinternalisasi secara bersama-sama oleh anggota kelompok pada suatu masyarakat tersebut. Itu yang kita sebut dengan etika. Lalu kemudian kata kunci yang kedua adalah lingkungan hidup. Teman-teman, di pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah clear soal itu, apa yang kita maksud dengan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup adalah seluruh elemen atau segala unsur yang ada di sekitar atau yang memiliki keterkaitan atau yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi cikal bakal lahirnya istilah lingkungan hidup itu berasal dari situ, bahwa manusia ternyata memiliki elemen-elemen tertentu atau memerlukan elemen-elemen tertentu atau unsur-unsur tertentu yang menjadi faktor mutlak atau determinan terhadap kehidupannya. Disitulah kemudian muncul istilah lingkungan hidup yang membedakan dengan istilah alam. Jadi alam ini lingkungan hidup, ini alam, ini lingkungan hidup. Alam adalah seluruh isi alam semesta, baik yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan manusia ataupun tidak. Sedangkan lingkungan hidup adalah satu penghususan terhadap elemen-elemen atau unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu yang kita sebut dengan lingkungan hidup. Sehingga etika lingkungan hidup bisa kita definisikan sebagai satu refleksi jiwa atau ungkapan perasaan melalui perilaku atau tindakan terhadap lingkungan hidup yang menjadi faktor yang menentukan kehidupan manusia. Kira-kira seperti itulah pengertian dari etika lingkungan hidup. Nah, lebih jauh etika lingkungan hidup berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Itu pengertian dari etika lingkungan hidup. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ketika kita berbicara
etika ternyata seperti apa etika yang diterapkan oleh manusia atau berlaku dalam suatu masyarakat itu sangat bergantung pada bagaimana manusia dalam memandang sesuatu hal tersebut. Misalnya etika si A terhadap si B itu bergantung pada bagaimana si A memandang si B. Atau mungkin kalau pada masyarakat Indonesia misalnya, bagaimana seorang yang lebih muda beretika terhadap yang lebih tua. Itu bergantung pada bagaimana yang muda itu memandang yang tua. Misalnya ketika yang tua dianggap sebagai teladan, dianggap sebagai sumber pengetahuan, sumber pengalaman dan lain sebagainya, maka biasanya di masyarakat tersebut berlaku etika yang menuntun yang muda untuk lebih menghormati yang tua. Nah, begitupun dalam konteks antara manusia dengan lingkungan hidup. Jadi bagaimana wujud etika yang diterapkan oleh manusia terhadap lingkungan hidup itu bergantung pada bagaimana manusia dalam memandang kedudukan dari lingkungan hidup itu sendiri. Kira-kira kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, itu yang akan coba kita pelajari hari ini, akan coba kita petakan, karena ada banyak etika yang dalam histori kajian etika lingkungan hidup akhirnya kita menemukan ada banyak etika lingkungan hidup, ada banyak wujud etika lingkungan hidup. Nah, itu akan kita coba kaji pada pokok bahasan ini. Oke? Namun sebelum saya ke sana, saya ingin mencoba memberi ruang refleksi kepada teman-teman. Oke? Bisa ya? Bisa kan nih? Semangat nggak? Bisa. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya ingin memberikan ruang refleksi kepada teman-teman sekalian. Oke? Nah, teman-teman bisa buka link Canva yang saya share di grup kita. Oke, boleh dibuka masing-masing. Nah, di situ ada dua flip chart gitu ya. Ada dua flip chart. Ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Nah, saya mau teman-teman menulis untuk di flip chart warna biru. Tuliskan hal terbaik yang pernah Anda lakukan terhadap lingkungan. Untuk flip chart warna merah, silakan teman-teman tulis hal paling jahat, hal yang menurut kalian paling jahat yang pernah kalian lakukan terhadap lingkungan. Oke? Tulis secara singkat saja gitu ya, satu saja. Ter. Adistia, silakan Adistia. Oh ya, ya maksudnya kan selama kuliah saya udah belajar sosiologi lingkungan, memahami bagaimana pentingnya lingkungan tuh ke kehidupan kita dan bagaimana kita sebagai manusia juga punya peran buat lingkungan itu sendiri. Kemudian saya juga ikut beberapa advokasi lingkungan, salah satunya ada di Walhi, Kalimantan Selatan. Kemudian ada di Putik Bersih. Itu mempelajari gimana caranya sampah dikelola di bank sampah Banjar apa ya Pak? Oke. Banjar Baru. Mantap. Ya. Adistia. Teman-teman sekalian, kita sudah melakukan ruang refleksi gitu ya. Nah, ruang refleksi ini menjadi menjadi sesuatu yang akan kita pegang seterusnya gitu ya. Hal positif yang telah kita lakukan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita telah melakukan hal positif hanya karena hal-hal tersebut kecil. Nah, dalam konteks ini kita harus mulai belajar untuk semakin banyak melakukan hal-hal yang kecil. Itu dalam konteks untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan gitu ya. Dan kemudian hal-hal negatif itu bisa menjadi pegangan bagi kita untuk tidak mengulangi atau bahkan memperburuk tindakan yang kita akan lakukan di masa depan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian untuk refleksi yang telah dilakukan. Perkembangan kajian etika lingkungan hidup, setidaknya para ilmuwan itu membagi bahwa etika lingkungan hidup atau yang disebut dengan environmental ethic terklasifikasi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan shallow, yang kedua intermediate, dan yang ketiga deep. Pemetaan ini
didasarkan pada tingkat pemahaman seseorang terhadap lingkungan hidup atau terhadap ekologi dan kedudukan di antara setiap unsur-unsur yang ada di lingkungan hidup tersebut. Selo mencerminkan bahwa pemahaman terhadap ekologi itu berada pada tataran yang lebih dangkal, oke? Sedangkan intermediate itu pada tataran yang medium, dan yang terakhir deep itu bicara soal kedalaman pemahaman manusia terhadap lingkungan hidup dan kedudukan, terutama berkaitan dengan kedudukan antara manusia dan lingkungan hidup. Nah, lalu kemudian di selo ini kemudian melahirkan etika yang disebut dengan antroposentrisme. Nah, antroposentrisme ini dikatakan sebagai wujud dari selo environmental ethic, sebab dasar berpikirnya hanya melihat pada fungsi-fungsi yang mudah dideteksi gejalanya gitu. Misalnya kayak gini, kalau kita bicara soal filsafatnya, filsafat antroposentrisme dimulai dengan satu pemikiran yang mengatakan bahwa sesungguhnya unsur abiotik ada, misalnya kayak kalau kita bicara soal humus yang ada di tanah, air yang mengalir dan seterusnya, itu ada agar tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Oke? Dan kemudian tumbuh-tumbuhan hidup sesungguhnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dari hewan. Dan selanjutnya hewan ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu histori atau sejarah filsafat antroposentrisme dimulai dari pemikiran tersebut. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang lambat laun semakin mampu untuk menjelaskan segala fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala yang terjadi pada kehidupan ini. Perkembangan ini kemudian membuat manusia untuk semakin meninggalkan semakin jauh pengetahuan-pengetahuan ekologis. Jadi di balik kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, justru perkembangan itu menggiring manusia pada kedangkalan berpikir. Kira-kira argumentasi filosofisnya kayak gitu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, seyogianya, yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan itu seyogianya melahirkan manusia-manusia yang semakin beradab dari waktu ke waktu. Secara filsafat kayak gitu. Tapi faktanya perkembangan ilmu pengetahuan justru menggiring manusia untuk masuk ke dalam kedangkalan yang lebih, kedangkalan pengetahuan ekologis yang lebih dalam. Nah, itu catatan penting yang digarisbawahi dari selo environmental ethic ini oleh para ilmuwan gitu ya, berkaitan dengan antroposentrisme. Lalu yang kedua, sebagai kritik terhadap antroposentrisme kemudian lahir yang disebut dengan biosentrisme. Lalu kemudian setelahnya muncul hak asasi alam. Lalu kemudian yang ketiga muncul yang disebut dengan ekosofi. Biosentrisme menitik beratkan pandangannya bahwa sesungguhnya semua yang hidup itu memiliki hak untuk hidup secara berkelanjutan. Semua yang hidup itu memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Apakah itu manusia, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki hak untuk eksis dalam kehidupan ini dan mempertahankan kehidupannya. Itu yang diargumentasikan oleh biosentrisme. Oke? Hingga kemudian lahir satu etika baru yang disebut dengan biosentrisme. Dari kata bio dengan sentrum atau berpusat pada yang hidup. Lalu kemudian selain biosentrisme muncul yang disebut dengan hak asasi alam. Hak asasi alam ini adalah pengakuan manusia terhadap unsur-unsur alam tertentu ya, saya garis bawahi tertentu. Karena memang hak asasi alam ini makanya dia ditempatkan di intermediate, karena belum ada kajian yang lebih komprehensif lagi pada perkembangannya. Pada unsur-unsur alam tertentu bahwa
mereka juga memiliki hak asasi. Hak yang disebut yang dimaksud dengan hak asasi adalah hak yang dibawa sejak lahir. Dia melekat. Hak tersebut melekat pada dirinya, sama dengan hak asasi manusia. Lalu kemudian ada ekosofi yang menekankan pada kebijaksanaan, bahwa kehidupan berkelanjutan hanya akan bisa terwujud melalui kebijaksanaan. Oke. Nah, lalu kemudian pemetaan yang ketiga adalah deep environmental ethics. Setidaknya ada dua etika lingkungan hidup di sini. Yang pertama adalah ekosentrisme, dan yang kedua adalah ekofeminisme. Ekosentrisme bisa kita katakan sebagai pengembangan dari biosentrisme. Jadi ketika biosentrisme menekankan pada yang hidup, ekosentrisme memperluas jangkauannya dengan melihat yang biotik maupun abiotik sesungguhnya dia berhak untuk hidup seimbang. Itu yang ditekankan oleh ekosentrisme. Oke? Maka pandangan yang mengatakan bahwa manusia secara hierarki berada pada tingkatan yang lebih tinggi menjadi persoalan yang disoroti oleh orang-orang yang beraliran ekosentrisme. Mereka memandang bahwa pandangan tersebut keliru, salah. Karena sesungguhnya semua yang ada dalam jaringan kehidupan ini, semua yang ada di dunia itu sesungguhnya berhak untuk hidup seimbang atau memiliki hierarki yang sama. Manusia hanya salah satu entitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain. Manusia tidak memiliki keistimewaan yang lebih. Itu pokok pikiran dari ekosentrisme. Lalu kemudian belakangan muncul ekofeminisme. Nah, apa yang ditekankan oleh ekofeminisme? Nah, ekofeminisme menekankan bahwa sesungguhnya persoalan bukan persoalan dalam masalah lingkungan, bukan atau akar masalah lingkungan bukan pada tataran perdebatan soal hierarkis. Namun sesungguhnya tidak masalah ketika manusia berada ditempatkan pada hierarki yang lebih tinggi dibanding unsur-unsur lingkungan hidup yang lainnya. Karena memang tidak bisa kita tolak manusia memiliki kelebihan dibanding yang lain, dibanding unsur-unsur alam yang lain. Namun sebenarnya persoalan lingkungan hadir tidak terlepas dari dominasi laki-laki terhadap perempuan dan kemudian dominasi maskulinitas dalam pengelolaan lingkungan. Itu yang ditekankan oleh orang-orang ekofeminis. Kalau tadi saya memberikan ruang refleksi kepada teman-teman, nah kalau sekarang saya ingin menjelajahi isi pikiran teman-teman. Maksudnya saya ingin menjelajahi seperti apa perspektif yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian. Nah, teman-teman boleh teman-teman boleh buka link Canva yang sudah saya kirimkan di grup kita. Oke. Nah, di situ ada satu pertanyaan. Lingkungan yang baik itu yang seperti apa? Oke. Nah, silakan teman-teman kemukakan apa yang ada di pikiran teman-teman. Lingkungan yang baik itu yang seperti apa? Nabawi menulis bebas dari polusi. Kenapa lingkungan harus bebas dari polusi, Nabawi? Boleh kita dengar alasannya? Karena kalau bebas dari polusi, baik itu polusi udara atau ada pencemaran pada tanah, air, itu dapat menyebabkan efek yang negatif terhadap seluruh unsur kehidupan. Namun, apabila lingkungan tersebut bebas dari polusi, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap seluruh unsur kehidupan. Oke. Kenapa? Apa yang ingin disampaikan? Ulun kada tahu nih benar atau salah, cuman dari tadi yang ulun temukan kesamaan jawabannya itu lebih ke keuntungan kita gitu sebagai manusia yang disampaikan, misalkan kayak udara bersih dan lain-lain. Sedangkan menurut ulun itu jawaban yang sulit gitu, lingkungan hidup yang baik itu kayak gimana gitu. Satu-satunya jawaban yang ada di otak ulun ya harusnya sama-sama bisa bagus gitu, sama-sama bisa
dapat kondisi yang harmonis. Dan tadi jawabannya menurut Ulun masih ke manusianya gitu. Kita manusia mendapatkan untung apa sih dari lingkungan hidup yang baik gitu. Itu sih. Oke. Benar apa yang disampaikan oleh Soraya ya, bahwa terkadang ketika kita memikirkan sebenarnya lingkungan yang baik itu lingkungan seperti apa, ternyata kita masih selalu melihat dari sisi kepentingan manusia. Tadi misalnya lingkungan yang bersih, lingkungan yang udaranya segar, lingkungan yang begini, lingkungan yang begini, lingkungan yang begini. Pada akhirnya semua bermuara pada kepentingan manusia gitu. Misalnya lingkungan yang bebas dari polusi. Kenapa? Karena kalau dia berpolusi nanti akan mengganggu kesehatan manusia. Manusia lagi gitu kan. Kalau dia kotor nanti nggak nyaman untuk jadi tempat tinggal bagi manusia. Selalu masih berputar pada tataran tersebut. Artinya apa? Dalam pemetaan etika lingkungan hidup ini, para ilmuwan mengatakan bahwa antroposentrisme adalah etika yang mendominasi pemikiran manusia yang ada di dunia sampai hari ini. Hampir semua manusia itu belum bisa melepaskan diri dari etika antroposentrismenya atau watak antroposentrismenya. Semua masih dikendalikan oleh itu. Bahkan ketika menginginkan lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan seterusnya, semua bermuara pada adanya kepentingan manusia di situ. Dan memang benar, menurut antroposentrisme, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang berkualitas bagi kehidupan manusia. Itu antroposentrisme. Maka lingkungan yang perlu dijaga adalah lingkungan yang berkedudukan penting bagi manusia. Lingkungan yang tidak penting bagi manusia dibiarkan saja. Mau rusak, mau apapun dan seterusnya, itu dibiarkan saja. Begitu kata antroposentrisme. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini teman-teman sekalian. Di pertemuan selanjutnya satu persatu akan kita ulas etika ini baru pengantar untuk setiap etika. Pertemuan ini kita baru mapping terhadap etika-etika lingkungan hidup yang ada. Nanti kita akan bedah satu persatu. Oke? Dan mungkin bagi teman-teman yang perempuan akan memiliki ketertarikan yang besar terhadap kajian ekofeminisme nantinya. Persiapkan diri untuk menyampaikan argumentasi-argumentasinya di kelas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai tugas buat hari ini, saya ingin memberikan teman-teman tugas yang asik. Oke? Tugas yang asik ya. Sepakat? Percayalah, tugas yang saya berikan ini tugas yang asik. Oke? Tugas yang tidak akan membuat kalian tidak bahagia. Justru tugas ini akan membuat kalian bahagia. Oke? Nah, tugasnya sederhana. Saya cuma mau teman-teman membuat semacam catatan lapangan lah. Catatan lapangan untuk perjalanan kalian mulai setelah keluar dari kelas hari ini sampai pertemuan selanjutnya. Saya mau kalian mencatat gitu ya. Apakah semua harus dicatat? Enggak. Yang perlu kalian catat adalah cerminan dari etika lingkungan hidup yang kalian temui dimanapun kalian berada dalam 1 minggu ke depan. Buat dalam bentuk cerita catatan lapangan gitu. Misalnya antroposentrisme nih. Misalnya biosentrisme, setidaknya kan sudah ada gambaran sedikit di pikiran kalian, gitu ya. Oke, buat catatannya, nggak usah takut salah. Di sini memang tempatnya berbuat salah, maka kita akan benarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagian dari analisis kalian. Oke, sepakat ya? Oke, terima kasih teman-teman sekalian dan boleh kita aplaus untuk pertemuan kita hari ini. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran tatap muka dari mata kuliah Sosiologi Lingkungan yang saya ampu di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024 Kemendikbudristek Dikti Indonesia Universitas Lambung Mangkurat, rekan sejawat dosen dan teman-teman mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.